Shalom, berjumpa kembali dengan Resapi dalam edisi khusus, di mana pada saat ini kita akan mengenal lebih jauh terkait dengan salah satu pelayanan kategorial yang ada di Gereja Kristen Immanuel Karawang, yaitu pelayanan kaum pria. Nah, terkait dengan hal ini kita akan bincang-bincang dengan perwakilan dari kaum pria yang boleh hadir pada kesempatan hari ini. Tapi sebelumnya mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Tuhan, pada hari ini kami akan mengenal lebih jauh terkait dengan pelayanan kaum pria sebagai salah satu pelayanan kategorial yang ada di Jemaat GKP Immanuel Karawang. Berilah kami hikmat agar dalam setiap percakapan yang boleh kami lakukan pada hari ini akan semakin meneguhkan dan menguatkan khususnya untuk segenap kaum pria di dalam melaksanakan dan juga memenuhi apa yang menjadi tugas panggilannya, baik di dalam persekutuan maupun juga di dalam kehidupan keluarganya masing-masing. Untuk itu kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan untuk proses percakapan dan juga sharing yang boleh dilakukan pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pelayanan gereja GKP Immanuel Karawang tentu juga mencakup pelayanan kategorial. Kita sudah mengenal pelayanan-pelayanan yang dilakukan, baik itu dari mulai KPA, dari mulai remaja, pra-remaja, kemudian pemuda, dewasa muda, dan juga kaum perempuan. Dan pada saat ini secara khusus kita bersama-sama akan mengenal lebih jauh terkait dengan pelayanan kaum pria. Hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan saat ini ada Pak Henry Tenggara. Beliau salah satu pengurus sebagai apa Pak Hate? Ketua ya? Ketua dari pengurus Komisi Kaum Pria pada saat ini. Ada Pak Darwin. Pak Darwin juga dulu pernah menjadi penatua pembina ya Pak? Betul, pembina. Pembina ya, itu tahun berapa Pak? 2020 sampai 2024. Ya, sampai 2024. Anggota komisi. Saat ini anggota komisi. Pak Jat juga ya sebagai bagian dari aktivis kaum pria gitu ya. Beliau saat ini ada di dalam kepanatuaan ya, dalam kepengurusan majelis, tapi juga salah satu aktivis dalam kegiatan-kegiatan kaum pria. Dan ada orang tua kita, Bapak Johannes Simanjuntak ya. Kalau beliau ini pasti sudah banyak sekali pengalamannya ya terkait dengan kegiatan-kegiatan kaum pria. Ada juga di tengah-tengah hadir kita Penatua Dedi Wahyudi ya. Beliau juga sama aktivis dalam kegiatan-kegiatan kaum pria selain tugas dalam majelis jemaat pada periode tahun ini. Nah, untuk lebih jauh kita langsung saja kita akan bercakap-cakap. Pertama-tama mungkin kepada Pak Henry Tenggara gitu ya. Nah, kita tahu Pak Hate ya, bahwa ini singkatannya Pak Hate ya, panggil aja Pak Hate ya. Terkenalnya Pak Hate ini ya, Bapak Ibu, saudara-saudara. Nah, kita tahu bahwa peran kaum pria itu sangat strategis sekali ya. Kaum pria itu memiliki peran bukan hanya di dalam keluarga, tentu dalam keluarga sebagai pemimpin gitu ya, sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Tetapi juga di dalam kehidupan persekutuan, kaum pria juga memiliki peran yang sangat strategis gitu ya di dalam membangun kehidupan persekutuan. Nah, oleh karena itu kita akan melihat dan lebih jauh apa saja sih program dan juga kegiatan yang dilakukan ini sehingga kaum pria tetap eksis dalam melaksanakan peran dan fungsinya, baik ketika ada di keluarga maupun juga ketika ada di tengah-tengah kehidupan persekutuan ini. Pertama-tama kita akan bincang-bincang dulu dengan Pak Hate ya terkait dengan memberikan gambaran kira-kira apa saja sih Pak Hate ya untuk kegiatan-kegiatan kaum pria
yang dilakukan ya sampai dengan saat ini, kira-kira kegiatannya itu mencakup apa saja, Pak HT? Terima kasih Bapak Pendeta. Kebetulan kaum pria pada saat ini kegiatannya sama seperti kegiatan-kegiatan kaum pria yang periode terdahulu ya. Kebetulan pada saat ini saya sebagai ketuanya, saya sangat bersyukur, berterima kasih dipilih menjadi ketua kaum pria pada periode saat ini. Untuk kegiatan-kegiatan kaum pria pada saat ini kita melakukan ibadah pada di bulan 3 kali sebulan, di bulan ganjil maksudnya. Jadi kadang-kadang kita melakukan kebaktian dalam sebulan itu 2-3 kali untuk kebaktian. Juga untuk dalam kebaktian kita juga bersyukur ya, dan sangat-sangat bersyukur, sangat berharap agar semakin hari ibadah kaum pria itu pengunjungnya semakin banyak, pesertanya semakin meningkat, dan semakin semangat kaum pria di GKP Immanuel Kerawang ini. Untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya banyak juga ya, seperti kegiatan pelayanan dalam pendampingan kepada Bapak Pendeta ketika menjadi pelayan firman di gereja-gereja GKP di luar daerah selain di Kerawang. Kita sebagai kaum pria ikut untuk mengisi pujian, untuk ikut juga dalam kegiatan-kegiatan seperti apa, misalnya ada ikut lomba, misalnya lomba paduan suara, lomba olahraga, lomba memancing, ya pasti kita ikut berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Karena apa? Untuk membangkitkan semangat di dalam kita bergereja, berjemaat, kita harus memberikan kepada bapak-bapak di sekitar gereja kita, di sekitar wilayah Kerawang ini, biar tambah semangat untuk penyegaran iman. Seperti itu, Pak. Ya, makasih Pak HT. Nah, mungkin ini bapak-bapak yang lain kan yang punya pengalaman gitu ya. Tadi ada hal yang menarik. Salah satu kegiatan yang dilakukan itu adalah kebaktian kaum pria, khusus kaum pria kan begitu ya. Nah, pengalaman bapak-bapak sekalian kira-kira ada apa sih gitu ya, dan apa sih yang kita dapat ketika kita ikut kebaktian itu. Nah, ini bisa sharing gitu ya. Jadi istilahnya kalau saya ikut kebaktian rumah tangga ini, kebaktian kaum pria ini, ada hal yang bermanfaat yang bisa saya dapatkan gitu ya. Nah, mungkin bisa berbagi dari siapa dulu? Pak Darwin, Pak Jat, Pak. Dari saya, Pak. Oh, silakan. Saya selama mengikuti kebaktian Komisi Pria, senantiasa selalu ada pencerahan mengenai dengan kerukunan rumah tangga. Jadi bagaimana saling melengkapi dan saling melengkapi dengan pasangan, dengan istri. Nah, disitulah dari Komisi Pria kita dapat ilmu, ada manfaatnya juga. Kita jadi tahu bagaimana cara membina rumah tangga yang baik menurut kehendak Tuhan. Baik, makasih Pak Dedi. Dari Pak Simanjuntak mungkin? Iya, kalau saya memang sih memang periode yang dulu memang saya ketuanya dan Pak Darwin ini sebagai pembina. Dan memang kegiatan aktivitas kaum bapak itu memang banyak. Di samping kebaktian segala macam itu kan ada juga kegiatan sosial. Kegiatan sosial memang banyak, antara lain satu itu untuk donor darah itu kan. Nah, sekarang ini untuk donor darah itu kaum bapak itu memang aktif sekali. Kalau kita lihat catatannya itu ada yang sudah 58 kali, ada yang 30 kali, ada yang 80 lebih. Ada catatan kita itu yang sudah donor darah. Saya kira memang donor darah itu perlu untuk kita ya, untuk berbagi kasih terhadap sesama. Yang kita adakan itu kan hanya untuk 3 bulan sekali kita laksanakan donor darah di gereja ini. Semuanya juga, tidak kaum bapak aja, kaum perempuan juga banyak yang ikut berpartisipasi dalam donor darah. Makasih Pak. Dari Pak Jat mungkin ada hal yang lain bisa melengkapi. Ya,
dengan saya aktifnya ikut gabung dengan Komisi Kaum Pria, yaitu setiap ada kebaktian-kebaktian memang sangat banyak sekali manfaatnya ya bagi diri saya pribadi ya. Kalau saya sih dari dulu ya, dari mulai masuk GKP Immanuel Kerawang ini memang saya diposisikan selalu berada di Komisi Kaum Pria. Itu kebetulan di Klasis ya. Dulu waktu dari tahun 2007 hingga saat ini belum bisa keluar juga dari Persekutuan Kaum Pria Klasis. Yaitu yang saya juga sendiri tidak tahu apa dan maksud Tuhan itu apa untuk saya, dan makanya walaupun saya itu kadang-kadang juga suka japri juga kepada bapak-bapak yang memang biasa aktif terus tidak aktif. Ketika itu ada kendala apa, kalau memang ada masalah dengan transportasi ataupun berangkatnya tidak ada barengan, ya saya siap untuk menjemput, dan memang itu sangat membantu kita gitu loh. Ketika saya pribadi agak kalau mau ngikutin kebaktian itu pas ada jadwal ya, udah di share ada ini, aduh kok saya kayaknya capek banget gitu ya, pulang kerja capek gitu. Tapi ada yang biasa kita ajak itu jam-jam 5 atau jam 4 atau jam 3 itu sudah WA duluan. Pak, nanti kalau kebaktian kaum pria saya ikut. Padahal saya sudah kadang-kadang ya secara manusia saya udah capek ini, kayaknya nggak mau ikut kebaktian gitu loh. Tapi dengan adanya WA seperti itu jadi penyemangat juga. Jadi kita jadi semangat lagi kita untuk beribadah, dan kita juga saling menyamperin satu dengan yang lain, dengan bapak-bapak yang memang terkendala dengan transportasi. Karena kan kadang-kadang kaum bapak ini suka kebaktiannya ada yang di rumah-rumah, ada juga ngumpul di gereja. Nah, itulah kadang-kadang asiknya kaum pria itu kalau beribadah memang begitu. Kasih Pak Jat. Pak Darwin mungkin bisa menambahkan? Iya, terima kasih Pak Pendeta. Memang saya 2 kali membina kaum pria dalam komisi sejak saya diteguhkan jadi penatua di gereja kita ini. Banyak hal yang kita dapat dalam kebaktian kategorial ini. Kita melaksanakan ibadah seperti yang bilang kawan-kawan tadi, sesuai jadwal dan RK yang sudah ditentukan. Namun juga banyak kegiatan aktivitas yang banyak bermanfaat, kegiatan sosial. Dan seperti contohnya itu ketika saudara kita beribadah puasa, kita sering membagikan makanan berbuka puasa di depan gereja kita, baik berupa nasi kotak atau takjil. Dan ketika di antara kita ada yang sakit, kita saling mengunjungi, dan ini menciptakan rasa kekeluargaan yang tinggi buat kita, semakin menguatkan ya di antara kita bersama kaum pria. Di samping itu juga kita pun bersinergi Pak Pendeta dengan pelayanan klasis kaum pria klasis. Ketika ada kegiatan kaum pria klasis terintegrasi dengan kegiatan kaum pria di sini, kita mengisi sebagai tuan rumah, bahkan pernah tuan rumah kita di sini perlombaan vokal grup, bahkan agenda olahraga bersama, memancing, dan memang ini menciptakan suasana yang sangat-sangat indah dan luar biasa, menciptakan keluarga yang besar dan saling menguatkan. Itu aja. Terkait ibadah kategorial dalam ibadah setiap hari Jumat Ganjil, suasananya cukup berbeda dengan kebaktian umum, di mana kita biasa sering bertanya perdalaman Alkitab itu beda dengan kebaktian umum. Ada sharingnya, sehingga sangat-sangat membuka wawasan kita, leluasa kita sharing dengan Pak Pendeta yang lain dibandingkan kebaktian umum. Itu aja Pak, sangat berbeda. Maka dari itu mari bapak-bapak semuanya, ketika Tuhan memanggil ibadah, mari bergabung. Itu aja dari kami. Ya, saudara-saudara, jadi kita bisa mendengar bahwa aktivitas kegiatan pelayanan kaum pria di GKP Immanuel ini ternyata juga cukup sangat beragam gitu ya.
bukan hanya aspek rohani berkaitan dengan kebaktiannya gitu ya. Yang tadi juga kebaktian itu juga ada sharingnya, ya ada diskusinya. Jadi sangat cair gitu ya, tidak kaku gitu ya. Di situ ada dialog, ada saling menguatkan, diskusi, dan juga ada hal-hal yang mungkin baru menjadi menambah wawasan kepada kita. Kemudian juga ternyata kegiatan Kompria juga ada ajang mengasah talenta bernyanyi tadi gitu ya, ada latihan vokal group yang mengisi pujian, pelayanan pendeta baik itu di internal gereja kita maupun juga keluar. Bukan hanya itu saja, juga ada sisi olahraganya tadi gitu ya, olahraganya juga ada gitu ya, ada aktivitas kegiatan, ada tenis meja, ada bulu tangkis, ada catur dan lain-lain sebagainya gitu ya. Kemudian juga bukan hanya itu, juga ada aspek kegiatan sosialnya tadi gitu ya, sudah kita mendengar gambaran tadi kegiatan yang dilakukan itu juga sangat banyak gitu ya. Ada juga kegiatan aspek berkaitan dengan sosialnya, tadi ada donor darah juga gitu ya yang dilakukan. Jadi berkaitan dengan kegiatan Kompria ini sangat banyak ya yang memfasilitasi dan juga bisa mewadahi aktivitas Kompria. Nah, oleh karena itu ada ajakan dari Pak Hate sebagai pengurus perwakilan untuk Kompria yang lain yang saat ini belum hadir. Iya. Yang belum bisa datang, ada ajakan. Terima kasih Pak Pendeta. Untuk menutup. Untuk kaum bapak-bapak yang belum bisa ikut gabung dengan kaum pria pada saat ini, silakan, kami tunggu kedatangannya. Karena apa? Karena di dalam persekutuan kami itu sangat-sangat menyehatkan, mengembirakan. Apalagi di dalam khotbah-khotbah Bapak Pendetanya, khotbah pelayan-pelayan firman-Nya itu pasti sangat menyentuh hati kita untuk untuk di dalam keluarga maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Pasti kita nggak akan ikut bersedih kalau misalnya kita dalam masalah. Pasti di dalam kebaktian kita, dalam persekutuan kaum pria pasti ada penghiburan. Seperti itu Pak. Ya, demikian saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, khususnya bagi segenap kaum pria, kita sadar betul bahwa peran kita tidak mudah, baik di keluarga maupun juga terlebih juga di dalam menghadapi berbagai situasi-situasi ya dalam kehidupan kita saat ini. Nah, oleh karena itu mari bergabung dengan kegiatan kaum pria di GKP Immanuel Karawang ini, karena ada banyak aspek di mana kita saling menguatkan, di mana kita juga bisa saling menghibur, terlebih juga kita akan dikuatkan dalam iman kita, khususnya dalam peran kita sebagai pemimpin dalam kehidupan keluarga maupun juga di mana kita sebagai orang tua yang tentu ketika mendidik dan mengarahkan anak-anak kita perlu bekal-bekal yang sangat cukup, dan untuk itu dapat kita peroleh, kita dapatkan juga melalui persekutuan kaum pria ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Ditunggu ya untuk bapak-bapak yang lain yang masih belum bisa bergabung, mari bergabung seperti ajakan Pak Hate tadi. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk perjumpaan kami saat ini. Biarlah kiranya Tuhan, khususnya untuk segenap kaum pria, agar kiranya boleh mengambil bagian dalam aktivitas dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Komisi Kaum Pria, baik di dalam persekutuan maupun juga di dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang lainnya. Biarlah melalui persekutuan kami, nama Tuhan semakin dimuliakan, terlebih juga Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan kami dalam mewujudkan apa yang menjadi tugas dan peran kami, baik ketika ada di tengah keluarga maupun juga di dalam persekutuan ini. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa di edisi Resapi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan.